Pak Hasan, ada Pak Hasan. Pak Hasan, ada Pak Hasan. Oh, ini orangnya. Muke susah. Itu ada gak? Itu. Bang Sri, ada Bang Sri? Itu Gus Dur Citayam, ada Gus Dur Citayam. Haji Asli, ada gak Haji Asli? Dia berkamu di tip. Haji Asli ada Haji Asli? Ada? Nih kebanyakan mujair batu. Mana yang lain nih? Siapa nggak ada? Haji Asli nggak ada. Itu Haji Bail tuh. Ada nggak Haji Bail? Dasar mujair wadas. Mana? Siapa lagi nggak ada sini? Perasaan orang tua kurang nih bang, 8 orang nggak kelihatan nih. Hah? Mana Haji Asli? Mana Haji Asli? Hah? Mana dia Haji Asli? Ketakutan orang minta duit kan itu. Itu apa? Abi ada Abi. Ada itu ama. Kemana lagi? Aduh, gabus malas. Mungkin jebot. Amak. Jebot. Hancur-hancuran. Aduh, Rahmatullah. Rahmatullah. Ini yang naruh air siapa ini? Lagi air butak begini. Haji Bail nggak ada ya? Gua nggak bayar duitnya dah. Rahmatullah. Bang Sri, ada Bang Sri? Mudah-mudahan jadi ketua MPR. Amin. Angkat ketua MPR dari PDI. Itu. Muhammad Salim. No, Ahmad. Mar hari ini dari sehat mar. Oh, alhamdulillah. Itu dari apa? Itu dari mana Rahmat tuh? Anaknya Mu'alim Nasri saya namanya. Ali ada Ali. Ali nggak ada. Oh, Soleh ada. Ali mana leh? Sakit, biar mampus buru-buru. Pokoknya orang-orang yang nggak ngaji, mohon maaf morillo, ini orang Citayam yang nggak ngaji, mohon maaf morillo, saya yang suruh kalau mati jangan disembayangin. Dosa besar, ya nyembayangin orang yang nggak ngaji. Itu dosa besar. Habis gimana Beb? Bakar aja mayatnya. Itu. Lantas gimana Beb kalau Haji Juung yang meninggal Beb? Gitu. Nggak usah diapa-apain, taruh di lampu merah. Gitu. Itu aja susah banget. Ngapain? Orang kok udah nggak kumpul di majelis ilmu, cermin kemunafikannya. Tuh, yang jadi masalah sekarang kenapa? Tuh, mesti dipertanyakan. Kenapa orang ini? Kok balik? Bahasan laganya. Muke brongsong. Tang brongsong udah kelar belum Tang? Ambil serius enggak? Kalau udah kelar langsung bikin di sana aja, taruh kasih duit. Nah, itu yang jadi masalah sekarang kenapa ya orang-orang Islam nih ya nggak mau ngaji itu dipelajari. Ada orang yang nggak mau ngaji bukan karena benci ya karena nggak ada kawan seputar yang ramah, yang baik, yang ikhlas tuh ya ngajaknya. Ada yang nggak mau ngaji karena yang dianggap udah pada ngaji acuh ame yang belum ngaji. Tuh, ada yang nggak mau ngaji bukan karena benci ya karena dilihat yang ngaji bejat-bejat perilakunya. Ada yang kagak mau ngaji karena tuh guru seputar ya nggak punya sifat baik. Oh ya, nggak bijak, nggak penuh teladan, nggak sayang sama saudaranya yang belum kumpul di pengajian. Tuh, jadi tidak bisa dipersalahkan orang-orang yang selama ini belum ketarik sama pengajian. Tuh, bisa dimengerti itu. Lantas gimana sekarang? Kita yang Allah pelihara sudah boleh dianggap mudah-mudahan itu merupakan hidayah taufik biar menyadari bagaimana sifat orang yang sudah dapat pelajaran agama. Tuh, orang-orang yang sudah dapat pelajaran agama kalau diamalkan dikit ke sedikit mau nggak mau memandang saudaranya seagama sayang kesian sayang yang terpuji di mata syariat agama ya ngajak tuh pelan-pelan yuk kumpul di pengajian nggak disuruh baca sesuatu lu asal denger doang
selesai dengar, lu dapat ilmu didoain. Tuh, begitu. Jadi yang ngerti tidak sombong, tidak angkuh. Tuh, bisa mengerti gitu ya? Itu, nih yang kecil-kecil nih, yang muda-muda juga atau remajanya. Ini Pak Hasan emang dasar Pak Hasan dah. Ini Pak Hasan yang ada. Pak Hasan. Namanya cakep, duitnya enggak. Ya deh. Oh deh, saja deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتحة على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أولياء العاملين وأولياء الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات سيدنا محمد ثم الفاتحة على من ونوى أجدادنا وأسلافنا وأئمتنا في الدين وما نوى به جميع السادات. قول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ajabu ada ajabu? Ajabu ada enggak ajabu? Aduh, Masya Allah, jago. Selamat berjumpa kembali ya. Insya Allah enggak, sampai akhir tahun udah meninggal. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan. الله يجزي من يصلي على النبي عشرا ويبقى في الجنان مقيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة. ربي أنا جئت لبابك قاصدا فارحم عبادك واهدنا يا كريما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. ربي أنا أدعوك ليل نهار فاغفر ذنوبنا وكن علينا رحيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة. صبح الهدى ملأ الوجود سرورا لما بدا وجه الحبيب منيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة. شهر الربيع أتى بمولد أحمد ولقد أتانا في الأنام بشيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة.
لما تشفع آدم من ذنبه غفر الإله له وكان غفورا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة والحور في غراف الجنان تباشرت وقضت بميلاد النبي نزورا صلوا عليه وسلموا تسليما لما بدا وجه الحبيب تلألأت كل البقاع وقد نطقنا شكورا صلوا عليه وسلموا تسليما أطلعت يا شهر الربيع مشرفا قمرا يفوق مع الكمال بدورا صلوا عليه وسلموا تسليما بشراكم يا أمة الهادي لكم يوم القيامة جنة وحريرا صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sekalipun sudah jam 10 kurang 25, tapi alhamdulillah Allah pelihara Anda bisa sampai kembali ya dan bertemu muka lagi dengan orang-orang yang Allah pelihara. Mudah-mudahan ya sejak kita hidupkan Majelis Taklim di Al-Busyra ini ya Allah telah tetapkan kita punya iman Islam ya. Allah telah pelihara kita punya hati untuk tidak terganggu, untuk tidak tergeser, untuk tidak terpengaruh oleh bisikan-bisikan orang-orang reformasi abad kini, zaman kini, hanya karena partai yang kalian tak pernah mengetahui di balik sesuatu dalam makna reformasi. Reformasi di atas reformasi adalah yang terbaik, terbenar sebagai penyelamat manusia di dalam dunia yang beragama Islam adalah reformasi majelis ilmu. Reformasi abadi adalah reformasi majelis ilmu yang tak ada tipu daya di dalamnya. Sebab ada majelis taklim, sekedar nama majelis taklim, tapi isinya penipuan dalam sudut pandang agama. Nah, kita alhamdulillah mudah-mudahan Allah pelihara dari manusia-manusia yang menipu kita dalam majelis ilmu. Gitu ya, tadi ya. Hanya karena partai-partai akhirnya yang kumpul di majelis ilmu bermusuhan, paling tidak saling buang muka. Kan begitu, partai urusan dunia, kan begitu, ngerti ya? Partai urusan dunia, tapi bisa jadi pahala kalau kita betul mengenal ilmu syariat agama. Saya mengerti itu, partai itu dunia, tapi bisa jadi pahala kalau kita tuh, iya, mengenali partai melalui ilmu syariat agama. Jadi nusuk kita tuh dapat pahala, begitu, bisa dimengerti ya? Kalau berarti nusuk dapat pahala, jangan jadikan perbedaan gambar, perbedaan warna, perbedaan bendera sebagai permusuhan sesama. Itulah sifat-sifat ahli neraka, menanamkan permusuhan hanya karena berbeda warna dalam partainya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir waktu itu kita bicara tentang air yang suci mensucikan sama dengan air mutlak. Di mana kalau dikata air mutlak, ya bukanlah air yang pernah kita gunakan dalam mengangkat hadas. Tuh, ngerti ya? Hadas itu apa yang dimaksud? Ya
berwudu atau kencing. Bisa ngerti ya? Yang ingat itu pelajaran 1 bulan yang lalu, air suci mensucikan sama dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Yaitu air yang belum kita gunakan tuh dalam mengangkat hadas. Tuh, berarti air itu tidak atau bukan mustakmal. Tuh, bisa dimengerti itu. Apalagi sifat air mustakmal, air yang suci mensucikan, satu bukan mustakmal. Contoh yang mustakmal tuh, ya, contoh umum, kalau kita berwudu dari ngompak kek, dari nimba kek, dari keran, jejatuhan dari basuhan yang pertama namanya mustakmal. Tuh, jejatuhan basuhan yang pertama. Yang kedua, ketiga bukan lagi. Jadi kalau kita ngompak, nimba dan sebagainya, kita wudu nih dari air yang dimaksud. Itu air yang boleh ngompak, boleh nimba dari keran dan sejenisnya. Namanya air itu suci mensucikan. Waktu kita berwudu, maka basuhan pertama dari jejatuhan basuhan pertama air yang kita berwudu, tuh restan-restan jejatuhan dari basuhan pertama kita berwudu, namanya mustakmal. Kalau basuhan kedua dan ketiga bukan lagi. Sebab basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Jadi jejatuhan wudu kita dari basuhan yang pertama namanya mustakmal. Nah, air yang suci mensucikan bukan sifat air yang bekas jejatuhan kita berwudu. Tuh. Yang kedua, sifat air yang suci mensucikan yang bagaimana? Air itu bukan air yang bernajis. Sebagai contoh, ya ke orang kencing, kencing udah 3 kali dehem, bisa juga 19 kali dehem, ujung pakunya itu, ya paku payungnya itu emang udah kering. Udah kering, ngerti gitu ya? Waktu kita guyurin tuh emang udah nggak ada air yang tersisa dari paku payung kita itu. Udah dehem 3 kali, ya udah kering. Kita guyurin, tuh. Sisa guyuran atau bekas guyuran tadi dihukumkan mustakmal. Tuh sifat air mustakmal. Tuh, ngerti ya? Berarti air mutlak atau air yang suci mensucikan bukanlah air yang bekas tadi tuh basuhan atau guyuran bekas kita kencing udah kering jejatuhannya, bukan itu namanya yang air suci mensucikan, bukan air yang demikian. Dan sifat air yang suci mensucikan itu apa? Yaitu air yang tuh ya tidak bercampur atau tidak kecampuran pada air tersebut, ya sesuatu campuran yang suci seperti air sabun, minyak kelapa, minyak mawar, minyak tanah, minyak goreng, iya, belau. Ada air ini, air suci mensucikan, kecampuran ame sifat-sifat yang suci seperti kecampuran minyak kelapa, kecampuran minyak bekas, minyak jelantah, kecampuran air mawar, kecampuran air kelapa, kecampuran air rinso. Air yang suci mensucikan tadi kecampuran sesuatu yang suci, berubah itu air. Maka air yang kecampuran dimaksud terjadi perubahan bukan namanya air yang suci mensucikan. Jadi air yang suci mensucikan bukanlah sifat air yang demikian. Tuh, 1 bulan yang lalu begitu ya. Nah, sekarang pembicaraan selanjutnya. Al-ma'ul mustakmal, air mustakmal. Apa yang dimaksud dengan air yang mustakmal? Tuh tadi sifat air suci mensucikan begitu 3. Apa yang dimaksud dengan air mustakmal? Al-ma'ul mustakmal, air mustakmal yaitu huwal ma'ul qalilu, yaitu air yang sedikit. Air mustakmal adalah air yang sedikit. Tuh, belum tuntas pembicaraan, belum selesai. Air yang sedikit, biar 1 gelas juga air sedikit, bukannya mustakmal. Nih air nih kita ngambil dari Al-Busra, bukan mustakmal meskipun 1 botol, meskipun 1 cangkir, bukan mustakmal. Air yang mustakmal yang bagaimana? Air yang mustakmal adalah air yang sedikit. Tuh, sedikit. Yang bagaimana dikatakan yang sedikit? Alladzis tu'mila, yang pernah atau yang telah digunakan. Tuh, fi raf'i hadatsin, di dalam mengangkat hadas. Contohnya ini gelas kita ambil dari keran. Tuh, kita minum, mustakmal bukan? Bukan mustakmal, ini air suci mensucikan. Loh, Bib kan sedikit, memang sedikit, tapi kan tidak digunakan dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Jadi meskipun sedikit tetap hukumnya suci mensucikan. Dasarnya apa? Sebab kita belum gunakan bakal berwudu, belum kita gunakan bakal membersihkan bekas kita kan kencing. Jadi biar sedikit tetap dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan karena belum digunakan. Tuh, jadi air mustakmal itu adalah air yang sedikit. Tuh, kalau dikatakan air sedikit, ngerti ya?
pengertiannya secara untuk sementara ya kurang dari ukuran 60 kali 60 cm persegi. Tuh, kurang dari 60 namanya dianggap air sedikit. Kan ubin 3 ubin tuh, 20 kan 60. 4 persegi kalau dia penuh namanya 2 kula. Kurang dari itu namanya dihukumkan sebagai air yang sedikit. Biar sedikit pun tetap hukumnya suci mensucikan kalau belum kita gunakan untuk mengangkat hadas dan sebelum digunakan bakal berwudu atau menghilangkan najis. Tetap hukum air sedikit ya, hukumnya suci mensucikan semasa kita belum gunakan. Jadi air mustakmal itu apa? Air mustakmal adalah air yang sedikit di mana sifat sedikit ini alladzis tu'mila pernah digunakan, pernah dipakai dalam hal apa? Fi raf'i hadatsin, di dalam mengangkat hadas. Mengangkat hadas yang dimaksud apa? Tuh kita berwudu. Ini air 1 gelas. Air 1 gelas. Itu. Wah, air susah nih. Ini Mbak cuma dapat 1 gelas kali begitu. Nah, gimana caranya sekarang? Udah 1 gelas ditaruh, coba tolong wuduin ana dengan air yang 1 gelas. Ini air suci mensucikan. Nah, ini wudu dari air yang segelas tadi. Jejatuhannya itu namanya mustakmal. Kenapa? Sebab air tadi hukumnya sedikit jejatuhannya. Tuh, adapun yang kita gunakan bakal berwudu emang ketahuan suci mensucikan. Tuh, jejatuhannya itu disebut mustakmal. Udahan lagi semen sedikit. Jadi air mustakmal adalah air yang sedikit tuh, yang telah digunakan dalam mengangkat hadas dalam berwudu jejatuhannya. Meskipun 1 botol, meskipun 1 gelas hukumnya suci mensucikan. Tapi waktu kita gunakan itu air bakal berwudu, maka basuhan pertama dari jejatuhannya itu disebut mustakmal. Tambahan lagi sedikit. Ngerti begitu ya? Jangan sampai nggak paham nih mintain duit nih. Ayo muka jembot. Dan apalagi au izalati najisin atau dalam menghilangkan najis. Contohnya tuh misalnya kita udah kencing nih, udah bersih deh, udah 3 kali dehem. Ya, urat malu kita yang terputus waktu kita dehem. Kan begitu. Wah, kering. Nah, kita ambil air nih. Tuh, kita bersihin dengan air yang suci mensucikan. Jejatuhannya itu, jejatuhan itu namanya mustakmal. Oh, ngerti ya? Jelas begitu ya? Tuh, mustakmal tuh. Tuh. Selesai. Sekarang gimana, Bib? Nah, agama itu ya penuh kebijaksanaan. Agama tuh Allah Ta'ala ciptakan agama Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW ya, membawa rahmat, sifat rahmat dalam ajaran agama Islam ya, mengajar kita hemat sebab air tidak selalu banyak. Air nggak selalu banyak. Sekarang gimana, Bib nih? Air kurang nih, kita wudhu begini. Kan begitu tuh. Gimana caranya? Tuh agama menentukan wa idza balagha qullataini, dan apabila air mustakmal tadi tuh bekas jejatuhan basuhan pertama kita wudu, kita kumpulin sampai mencapai jumlah air tersebut 60 kali 60 cm persegi, jumlah 3 ubin, kiri kanan 4 persegi, kita kumpulin tuh bekas-bekas seseorang yang wudu, ya Haji Bang Serif wudu, ane taruh di ember. Ya, Jabu wudu ane taruh di ember. Kan begitu. Kemudian apa? Abah Gus Dur ya wudu ane taruh di nampan. Gus Dur. Kan begitu ane kumpulin gitu. Dari jumlah orang yang berwudu demikian banyaknya ane kumpulin, ane gabung lagi di kolom di kamar mandi yang tingginya 60 kali 60 cm cm persegi penuh. Nah, wa idza balagha qullatayn apabila air mustakmal tadi kita kumpulin mencapai ukuran 2 kula itu standarnya 60 kali 60 cm persegi. Gimana sekarang hukumnya, Bib? Yasiru tahiron wa mutahhiron. Meskipun dasarnya itu mustakmal, tapi kalau kita kumpulkan sampai ukuran 60 kali 60 cm persegi, jadilah air tersebut yang dasarnya mustakmal, tapi jumlah ukurannya sudah 60 kali 60, hukumnya air dimaksud suci mensucikan kembali. Berarti boleh bakal berwudu, boleh bakal cebok, boleh bakal pok ame. Pak Umar nggak paham pok ame. Pok ame belalang kubu-kubu. Lu enak-enak nama dia nyak ngegru tuh pok ame. Tuh, jangan buat acara pok ame pakai bioskop. Jangan buat acara pok ame pakai video. Bisa dimulai deh. Pok ame wilujeng sumping.
Nggak paham bahasa Kosovo loh. Pok ame-ame sama dengan Wilujeng Sumping tuh. Bikin peringatan perkawinan, hajatan dan sebagainya. Sudah tidak pakai bioskop, jangan pakai video. Sama hukum haramnya, sama maksiatnya, sama dosanya. Mau rame acara hajatan, undang orang-orang baik. Buat doa-doa dan bacaan maulid, tahlil dan sejenisnya. Bukan mau ngumpulin orang dengan membuat kemaksiatan. Sial tuh acara. Nggak jadi bawa anak-anak yang baik di masa datang. Hanya karena membuat Wilujeng Sumping dengan acara-acara yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Awas orang Citayam. Saya lemut itu. Acara-acara. Aja Abu mau ngawinin nih, mau bebesan. Ya. Ame konglomerat Citayam. Itu. Jangan pakai bikin-bikin bioskop atau orkes. Atau bioskop kagak pakai video. Ya, pakai video, di setelin, film-film. Sama dosa besarnya dengan bioskop. Tuh. Sama dosa besarnya. Sial akhir-akhirnya. Anak turunannya mustahil. Jadi orang-orang baik kenal agama. Hati-hati, pengaruhnya besar. Gimana caranya mau rame? Undang orang biar banyak. Tuh, mana ya? Suruh orang yang dianggap mengerti agama baca doa. Tuh, tahlil, terus maulid, keberkahan di atas keberkahan. Tuh, jangan kebaikan campur dengan dosa. Jangan. Ya, yang kondangan nggak seberapa, makan tuh sial selama-lamanya. Makan tuh dosa dari Allah Ta'ala. Sebab bercampurnya manusia hanya karena tontonan. Biar paham. Akhirnya orang yang berbuat zina, berbuat maksiat. Gara-gara ente yang buat, semua dosa yang mereka perbuat tertuju, tertuang, tertumpah. Engkau sendiri yang memikulnya. Sebab kenapa? Sebab dosa yang berjalan gara-gara ente yang berbuat. Hati-hati agama. Mendingan kita berbuat dosa seorang diri. Ketimbang melibatkan banyak orang. Paham ente? Gue mau berbuat dosa seorangan aja. Sendirian aja lo bikin dosa. Tuh cara agama tuh. Kenapa? Dengan kita berbuat dosa seorang diri, kita selamatkan saudara kita seagama lainnya untuk tidak tuh bersekutu dalam perbuatan dosa. Tuh agama rahmat. Tuh sama halnya dengan fikih begitu. Air nggak selalu banyak. Gimana? Penghematan diajar oleh agama. Kumpulin tuh basuhan-basuhan pertama dari orang yang berwudu yang dihukumkan oleh fikih sebagai air mustakmal. Kumpulin. Nggak usah di 100 orang, kayak 50 orang. Kumpulin, masukin ke kulem. Semasa itu air jumlahnya sudah mencapai 60 kali 60 cm persegi. Dihukumkan air yang penuh tadi sebagai suci mensucikan kembali. Berarti boleh lagi bakal berwudu. Boleh lagi bakal mengangkat hadas besar. Atau mengangkat hadas kecil. Atau buat mandi basah bebas. Tuh. Wah habis mandi kurang lagi Beb. Gimana caranya? Campurin lagi sama orang yang tadi bekas wudu. Kumpulin lagi. Ngerti begitu ya? Tuh. Jadi kesimpulan al-mustakmal begitu ya. Lanjutan. Sekarang al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis. Tuh, jadi dalam agama itu ada air yang suci mensucikan, ada air mustakmal, ada air yang bernajis. Semasa orang ibadah tidak mengenal 3 sifat air ini, sia-sia ibadahnya. Tuh, makanya betapa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala semasa dia seorang muslim yang baik dan benar, syukur sama Allah Taala semasih ada orang yang mau membimbing kita dalam urusan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dasarnya ilmu. Syukur di atas syukur. Tuh akhirnya kan kita bakal mampus. Mati gak akhirnya? Mati juga Anda. Ya, Anda hidupkan syariat agama. Mati tapi membawa kemuliaan di mata Allah Ta'ala. Anda padamkan syariat agama dengan gaya dan cara. Dengan otak-otak Yahudi Anda. Tetap akhirnya Anda mati. Makan siksa kubur. Sampai datangnya ke hari kiamat. Kekal abadi. Mampus juga Anda akhirnya. Anda boleh upayakan kehancuran ajaran Islam. Anda boleh upayakan kehancuran buat masyarakat muslimin di Citayam. Akhir-akhirnya mampus juga Anda. Mampus. Ketarak betul ente. Ketarak betul manusia-manusia yang menghancurkan syariat agama Islam dimanapun mereka berada. Khususnya yang ada di seputar Citayam. Ketarak manusia-manusianya. Tapi orang Citayam memang mayoritas orang-orang buta. Ya, anak yang mencoba mengungkap. Tuh, jangan sampai kita orang Citayam ya tergolong oleh agama orang-orang yang memadamkan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Biar pahamin deh. Selamat malam. Deh, al-ma'ul mutanajjis, air yang bernajis. Selamat malam. Ya tanajjasul ma'ul galil. Nah, air yang sedikit, ingat kalau dikata air yang sedikit yang ukurannya 60 kali 60 kurang. 3 ubin, 4 persegi. Kalau penuh namanya 2 kula. Tuh, namanya dua kulah. Dihukumkan air banyak deh. Begitu.
kurang, meskipun kurang 1 cm atau 2 cm atau 3 cm, jumlah air tadi kurang dari 60 kali 60 kurang. Disebut air dimaksud ya adalah air yang sedikit. Sekarang bagaimana nih? Air sedikit kita bakal wudu, gimana urusannya nih? Nah di sini diberitahu ya yatanajjasul ma'ul ghalid. Jadi air yang kurang dari 60 kali 60 meter persegi meskipun kurang 1 cm dihukumkan oleh agama dalam fikih ya disebut air yang sedikit. Air sedikit ini dihukumkan bernajis. Tuh. Kenapa? Biwuqu'in najasati fihi tersebab atau gara-gara kejatuhan najis pada air yang dikatakan sebagai air yang sedikit. Tolong pahami fikih ya. Jelas ngerti itu ya? Contohnya 60 kali 60 kurang 2 cm atau kurang 3 cm. Kan begitu. Wah, nah anak udak-udak burung, burung. Kekeselan, negep kagak dapet, pegang tai kambing. Setan. Ini burung gua udak-udak gua indik, gua tomplok, burung kagak, tai kambing segep, gepok. Dicuci tangannya pakai rumput, tinggal tai kambing yang satu, dia kesel diputar-putar dilempar. Dilempar, pas jatuh ke kolam kontrakan aja, Bu. Ya. Meskipun satu tai kambing, kan itu kan tai kambing najis. Kok Jabu emang doyan. Itu kan tai kambing najis. Iya, tai kambing kan najis. Biar satu, jangan satu. Separuh bagi 2, ame Gus Dur masih. Bagi 2 kan gitu. Jatuh ke air yang kurang dari 60 kali 60. Meskipun sepotong, tapi jatuh ke air yang kurang dari 2 kula. Sekalipun sedikit tetap itu air dikatakan sebagai air yang bernajis. Wa in lam yataghayyar. Sekalipun gara-gara najis tadi air itu enggak berubah, tetap hukumnya air itu najis. Berarti tidak boleh digunakan bakal berwudu, enggak boleh bakal cebok. Bib bakal minum boleh enggak, Bib? Terserah elu. Kayak nanya. Makanya jangan suka minum najis. Oh, ya, orang kok suka minum najis diajar baik susah. Tuh, orang suka minum najis diajar baik susah. Dinasehatin enggak mempan, diancam sama Allah Taala tetap enggak peduli, acu bebe, mungkin ketoprak. Tetap enggak peduli. Kebanyakan makan najis. Kalau terkena najis atau lupa kena minum najis barangkali. Tapi kalau sudah jadi hobi minum najis, hobi makan najis, nggak ada lagi nasihat yang bisa sampai kecuali malaikat maut. Berarti tunggu kematian Anda selesai. Itu ya. Paham Bang Sri? Pahamin nih. Cucu sehat. Bang Sri hebat, cucunya top. Itu Habib udah banding main di rumah Bang Sri. Ada Bang, nih Habib main ke rumah Bang Sri bukan mau ziarah, bukan. Ya, bukan, ngerayu. Biar dapet cucu walang keke. Ya kan cucunya. Ya, itu berkah air suci mensucikan tuh. Itu berkah kumpul di majelis ilmu. Habib ada mampir ke rumahnya. Tuh Habib bukan mengambil berkah Bang Sri, bukan. Mau mirip cucunya. Maklum Habib reformasi. Habib reformasi kan nggak boleh perempuan, udah mau kawinin mulu. Yeah. Mudah-mudahan Ustaz Bakar nggak begitu nih. Kalau begitu berarti ngajakin abang ya berarti. Begitu. Perhatian buat orang Citayam ya, kalau Habib Kazim datang ke rumah minta perempuan jangan kasih ya, jangan kasih. Ikat aja di pohon kelapa. Jangan kasih Habib kawin-kawin Citayam, jangan kasih. Jangan kasih. Alah tuh Habib jajannya susah. Mau kawinin anak orang jangan. Kalau kawin sama aneh, biarin. Enggak apa-apa. Iya dong, enggak apa-apa. Duit aneh banyak, mobil aneh ada 4, yang 3 kontrakan. Lu kira aja, Bu. Jangan suka izinin Habib-Habib kawin ya. Barangan madende. Ente juga sih yang bikin orang jadi susah. Beb kok begitu, Beb? Iya kalau anak mau kawin bener nggak apa-apa. Itu, tapi kalau sekedar kawin doang 1 bulan 3 bulan bercerai, akhirnya nih yang cacat siapa? Al-Busra. Gimana Habib Rahman tuh? Gimana tuh? Habib Rahman siapa? Tuh orang siapa?
Oh, apalagi bilang, gimana Habib Alwi itu anak buahnya kawin lagi. Gua tabokin loh. Anak buah yang kawin biarin aja, kenapa aneh yang inti salahin. Kalau mau juga aneh yang kawin, tentu nggak bilang mende. Begitu aja Bu. Aneh tanya aja. Aneh tanya aja Bu, gimana aja Bu? Punya cucu Habib? Cucu banyak Habib, tapi rasanya Habib nggak mau. Siapa bilang? Iya, siapa bilang? Cucunya bakal Habib, Habib kasih orang lain. Sama juga tuh cucu namanya bakal Habib, Habib yang jodoh ente cucu sama orang lain. Jadi Habib untung 2 kali, dapat pahala ngawinin cucunya aja Bu ame murid Habib. Habib juga dapat komisi dari aja. Begitu orang Citayam kan nggak pandang siang, nggak pandang B, yang penting komisi. Tuh orang Citayam. Kata aja asli, Bib kok begitu Bib? Ngerti ya gitu. Ini es alpukat siapa lagi nih? Es alpukat. Ini yang dibilang muke sendok semen dia. Selamat sore. Ngerti begitu ya. Jadi air yang bernajis adalah ya. Jadi air yang sedikit dikatakan air itu bernajis. Kapan? Gara-gara kejatuhan najis pada air yang kurang dari 2 kula. Kurang dari 60 kali 60. Tuh, hukumnya bernajis. Wa illam yataghayyar, sekalipun air itu sedikit najis yang jatuh ke dalamnya, ya tidak merubah air dimaksud, tetap dihukumkan air itu bernajis. Sekalipun nggak berubah. Tuh, itulah kerugian air sedikit. Selanjutnya, wal ma'ul katsir, dan air yang banyak. Kalau dikatakan banyak, ya 2 kulah tuh, 60 kali 60 dihukumkan air banyak, apalagi lebih. Wal ma'ul katsir, dan air yang banyak, bagaimana hukumnya? La yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi, tidak menjadi bernajis air yang banyak tersebab kejatuhan najis pada air dimaksud. Air banyak kejatuhan najis, udah pakai aja udah ACC aja. Illa kecuali biar banyak kalau kejatuhan najis, ya pertama boleh digunakan dengan catatan, kecuali dengan catatan, tuh hati-hati. Illa kecuali idza taghayyara ta'muhu, apabila rasa air tersebut gara-gara kejatuhan najis meskipun airnya banyak berubah rasa air. Tuh, kita tahu air rasanya begitu. Nah, air banyak, tapi setelah kejatuhan najis, ya Allah, kok rasanya kayak lingsang. Lingsang kan pahit daunnya. Iya, lingsang pahit badannya. Kalau ente pernah makan daging lingsang, pahit tuh kulitnya. Dagingnya sih enak. Umar tegang. Ya, jadi biar air banyak kalau kejatuhan najis, ngerti ya? Kan begitu. Kalau enggak jadi berubah, bebas. Tapi kalau terjadi perubahan dalam bentuk rasa, ini air udah bukan air lagi nih. Bener banyak kejatuhan najis, tapi nggak terjadi perubahan. Kecuali perubahan itu pada rasa. Lihat dulu. Nah, rasanya udah bukan air lagi nih. Rasanya udah bau tai kambing nih. Rasanya kok bau sapi, bau sapi Idul Adha. Udah bau tai sapi Idul Adha, udah aneh. Nah, yang tadinya dibolehkan bakal segala sesuatunya itu air banyak yang kena najis, tapi setelah terjadi perubahan melalui rasanya udah lain dengan rasa air. Tuh, satu rasanya terjadi perubahan. Atau rasanya enggak berubah. Au launuhu, warnanya dari warna biasa sebagaimana warna air gara-gara najis yang jatuh berubah warna. Oh, atau warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah. Aurihu, oh ada baunya. Jadi perubahan dari bau. Berarti air itu hukumnya najis sekalipun banyak. Oh. Jadi air yang banyak dihukumkan tak bernajis, ya, sekalipun kejatuhan najis pada air dimaksud. Kecuali air yang banyak yang kejatuhan najis dimaksud berubah rasanya. Rasanya satu, berubah rasa. Rasa tidak kita dapat lihat, warna yang berubah. Rasanya enggak berubah, warnanya enggak berubah. Lihat, baunya. Nah, salah satu 3 ini, rasa atau warna atau bau, kalau ada pada air yang banyak yang kejatuhan najis, dihukumkan air banyak tadi hukumnya bernajis. Berarti tidak boleh bakal mandi hadas besar. Tuh, enggak boleh bakal wudu. Bisa dimengerti itu ya? Air bernajis kita bakal wudu, kapan sah lo sembahyang? Tuh, ngerti itu ya? Selesai. Sampai bisa babiha tersebab kejatuhan najis tadi. Sekarang wa idza, ini agak sulit sedikit. Wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi, dan apabila
hilang perubahan air tersebut dengan sendirinya. Ini air banyak, kejatuhan najis. Tidak terjadi perubahan. Perubahan dimaksud yang terjadi karena rasanya, atau warnanya, atau baunya. Berarti air itu hukumnya najis. Nah sekarang gimana Bib? Nah, wa idza zala taghayyuruhu binafsihi, dan apabila hilang perubahan air tersebut dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Misalnya air banyak, ya kejatuhan najis nih, gimana nih? Misalnya begitu. Diamin aja dulu. Tadi misalnya itu air kekuning-kuningan, alhamdulillah kembali normal. Berarti hilangnya perubahan tersebut dengan sendirinya. Alhamdulillah. Kalau begitu boleh tuh kita gunakan lagi itu air, bakal berwudu, bakal mandi hadas besar, bakal cebok dan sebagainya. Sebab berubah dengan sendirinya. Deh, satu tuh. Paham-pahamin ya. Au bimain, atau wah kalau nunggu lama nih air berubah, ketinggalan waktu nih, gimana caranya? Timbak lagi, tambahin lagi tuh air yang tadi berubah karena kena najis, tambahin air baru lagi. Beda. Kan begitu tuh, sehingga hilang tuh warnanya sama lagi sama air. Baunya udah hilang lagi gara-gara kita tambahin air baru. Nah, ketika demikian keadaannya, yasiru tahiran wa mutahhiran. Dihukumkan air yang tadi banyak tapi bernajis dengan melalui warna, rasa atau atau bau, kan begitu tuh. Hilang semuanya dengan tambahan air baru, terus dengan tambahan air suci mensucikan, berarti dihukumkan air tersebut suci mensucikan kembali. Bisa ngerti ya tuh? Jadi air yang banyak yang terkena najis terjadi perubahan sejauh itu ya bisa menjadi suci mensucikan kembali dengan catatan perubahan yang terjadi hilang dengan sendirinya. Tuh, baik rasa atau warna atau bau hilang aja sendirinya. Tuh, bisa begitu ya. Atau ya tidak hilang ya, tapi kita tambahin air baru, kita isi lagi tuh di kulum air baru sampai bau, rasa, warna kembali normal. Maka air tadi dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali. Enak. Tuh, selesai itu ya, paham ya? Bang Sri pahamin Bang Sri. Ini ada nih, ada yang agak tinggi hitam ya, mujeni apa namanya? Mujeni, terus Saleh habis itu, yang jembrosan tadi Anda lihat waktu sampai ada kemana orang itu? Yang jembros. Bang Sai, mana Bang Sai? Hah? Tadi Jani. Tadi ada balik kemana? Ke Pak Mardi. Ngapain ke Pak Mardi? Orang susah diikutin. Jangan, orang susah tuh bukan orang yang megang uang ente. Orang susah dunia akhirat adalah orang yang susah diajar baik melalui hukum-hukum agama. Itulah orang susah dunia akhirat. Ngapain ngikutin orang susah? Orang susah adalah dia yang sulit menerima pelajaran agama dan ilmu agama untuk kemaslahatan, kebaikan, keberuntungan orang tadi kepada hidupnya dalam ajaran agama. Itulah orang-orang susah dunia akhirat. Paham ente? Itu orang susah dunia akhirat adalah dia yang susah diberi pengertian cara baik, cara bijak oleh agama untuk meraih kemaslahatan dan keberuntungan di alam dunia sebagai seorang muslim sehingga dia hidup dasarnya agama, dia pulang ke rahmatullah membawa ilmu agama dengan keyakinan i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. Begitu tata caranya, dasarnya ilmu. Orang itu enggak mau, itulah manusia susah dunia, mutlak di akhirat pun jadi orang susah di dunia bisa cari nafkah, tapi kalau susah dalam urusan agama, neraka jahanam sejak dibangkitkan dari masuk ke dalam kubur sampai hari kiamat. Ngapain bergaul dengan orang-orang susah? Ngapain mengemis kepada orang-orang susah dunia akhirat? Paham ente? Oh, ngapain ente membawa dengan orang-orang susah dunia, susah akhirat? Akhirnya ente jadi munafik. Akhirnya sampean aranjen, panjenengan seteja. Wah lu ngomong Jawa, ngomong Madura dulu. Ane baru pulang dari Madura soalnya. Baru pulang dari Madura 8 hari. Ngajar di Madura, dari Madura ke Malang, dari Malang ke ke Jember, Malang, Surabaya, terus sampai Gersik, terus balik lagi ke Sumedang Ujung Jaya ngajar ente. Mau ngapain jauh-jauh ngajar? Mencari perempuan, mau cari duit. Banyakan ya duit lu sama gue. Ngapain? Ngajarin muslimin supaya jangan jadi manusia susah dunia, susah akhirat. Nggak lebih buat ngajarkan muslimin jangan sampai Anda jadi manusia muslim susah dunia akhirat. Anda mencoba minta Allah Ta'ala tenaga dan kekuatan serta pemeliharaan untuk jangan menjadikan muslim sebagai muslim yang susah dunia susah akhirat.
Nggak ada lagi orang terbaik, melainkan orang itu orang berbuat dalam urusan tadi. Karena orang yang berbuat dalam urusan sebagaimana anak katakan tadi, dia membutuhkan apa ya? Bantuan-bantuan segala dari kaum muslimin yang akan dijadikan orang-orang senang dunia selamat di akhirat. Dengan tenaganya, dengan doanya, dengan pikirannya, dengan kendaraannya, dengan uangnya. Tuh membantu sifat-sifat orang yang demikian. Itulah orang-orang yang bahagia dunia selamat di akhirat. Anda mencoba tuh sampai sejauh itu. Itu mungkin orang Citayam nggak dengar kata tunggu malapetaka. Paling yang selamat seputar Al-Busra orang Citayam kalau nggak dengar kata. Yang selamat kalau nggak dengar kata paling anu ngomong tadi Manjiung. 10 tahun mendatang paling tinggi orang seputar Al-Busra yang bisa selamat dalam urusan agamanya kalau mereka itu ngerti. Adapun di luar Citayam kalau nggak sadar lacur dunia akhirat. Ana yang bisa memastikan semua itu. Makanya sebelum itu terjadi, Anda upayakan ngajar di Citayam dengan speaker sekeras-kerasnya dengan harapan mayoritas orang Citayam 99% orang Islam jangan sampai tertipu dalam bentuk apapun juga sehingga menggeser mereka dalam ajaran Islam. Anda upayakan sedapat mungkin. Upaya ini terpuji dunia akhirat, tapi nggak berjalan kalau orang-orang Citayam tadi ya sudah kena pengaruh anjing babi yang tersembunyi. Anda yang tahu. Tuh, bisa dimengerti deh. Jadi orang Citayam itu mesti menyadari diri. Sampean, kowe, aranjen, panjenengan setejeh itu orang-orang dari turunan dan lingkungan orang-orang baik. Jangan sampai 1% bisa merontokkan 99%. Jangan itu omongan bahasa anak. Assalamualaikum Muhammad. Ibarat syukur dan syukur nggak bisa dibilang rasa syukur ente sama Allah Ta'ala tentang keberadaan anak. Nggak bisa dibilang rasa syukur. Syukur di atas syukur adanya tuh majelis ilmu yang tetap berjalan dan imbauan dari orang yang kumpul di majelis ilmu kepada muslimin yang ada di Citayam. Yuk sebulan sekali. Kali nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali dulu. Berkah sebulan sekali dia betah, membawa dia sebulan dua kali. 2 kali betah, akhirnya Tuhan kasih tenaga dapat tiga kali. Sampai Allah pelihara sebulan 4 kali. Selamat deh. Tuh, bisa mengerti ya? Udah. Jadi begitu. Jadi kalau itu perubahan air dengan sendirinya, ngerti ya? Nggak ada campur tangan sesuatu, maka air yang tadi banyak kedatuan najis hilang, ya. Sesuatunya tadi dengan sendirinya, nggak campuran sesuatu, dihukum karena air itu suci mensucikan kembali. Atau wah nungguin berubahnya, nungguin hilang bau, hilang warna, hilang rasa, sampai kapan? Tambahin air baru. Tambahin air baru, campur-campurin sampai Allah pelihara hilang itu warna, itu rasa, itu bau. Maka air tersebut dihukumkan sebagai air yang suci mensucikan kembali. Tuh, selesai. Tapi wa idza zala taghayyur, udah selesai itu. Walayat huru, dan air yang tadinya banyak tuh yang sudah dihukumkan berubah atau bernajis gara-gara warnanya berubah atau rasanya berubah atau baunya berubah, hilang perubahan atau rasa atau warna tersebut hilang, lihat hilang kan begitu. Walayat huru, tidak jadi suci air tersebut idza zala taghayyuruhu, apabila perubahannya itu hilang tuh bisain akhara, dengan tambahan sesuatu apapun. Kalau hilang dengan sendirinya, suci mensucikan. Atau hilang dengan tambahan air baru, suci mensucikan. Tapi kalau hilang dengan tambahan, pakein kapur kek, pakein detol kek, tambahin kaporit kek, tambahin apa kek, dedaunan tuh. Orang Citayam mungkin tahu nih, buat menghilangkan bau semacam ini, mesti pakai daun ini nih, mesti pakai ramuan ini nih. Nah, menghilangkan rasa atau warna atau bau pada air tersebut dengan tambahan-tambahan sesuatu, dengan campuran-campuran dedaunan apapun juga yang bisa menjadikan air itu kembali normal. Kalau begitu caranya tidak suci. Itu air digunakan untuk berwudu atau mandi hadas besar dan sebagainya. Nggak bisa dianggap suci mensucikan itu air kalau perubahannya tadi dengan campuran apa saja. Tidak sah. Oh, pakai daun, taruh sini daun apa yang biasanya bakal ngilangin bau. Ya, ada daun jembot. Misalnya, tetap nggak jadi suci mensucikan itu air kalau kena campur-campuran atau ramu-ramuan lain. Kecuali tadi hilangnya dengan apa? Dengan sendirinya atau dengan tambahan air baru. Bisa dimengerti ya? Tolong paham-pahamin. Enggak paham, selamat jalan orang-orang susah dunia akhirat. Anda kasih tahu, nggak paham selama jalan dunia akhirat orang-orang yang susah dunia akhirat. Kenapa?
Kalau Anda zaman sekarang, zaman reformasi, tidak selamat dalam agama, jangan harap nanti ada lagi manusia yang dapat menyelamatkan kaum muslimin dalam urusan keagamaannya. Sebab lebih banyak tahun ke sana, lebih banyak penipu-penipu dalam agama, lebih banyak maling-maling agama, lebih banyak pengkhianat-pengkhianat agama untuk dunianya, bukan untuk memperbaiki manusia karena dasar sayang dan cinta kepada saudara seagama, dasarnya ilmu. Lebih ke sana, lebih biadab manusia dalam agama. Oh, kalau orang membunuh orang, cincang orang, biadab satu orang. Tapi orang kalau sudah biadab dalam agama, Anda kumpul di majelis ilmu, tetap hakikatnya tak kenal Allah Ta'ala. Anda dengar nasihat khutbah Jumat ceramah, tetap Anda buta kepada Allah Ta'ala. Meskipun bahasanya Al-Quran atau hadis. Awas, tuh, akhir zaman bakal terus begitu. Siapa yang akan bisa menyelamatkan Anda? Wallahu a'lam bishawab. Orang-orang soleh dari tahun ke tahun Allah telah cabut satu persatu. Majelis ilmu yang suci murni, yang tanda-tanda keberkahannya ada, Allah telah geser satu persatu. Guru-guru yang tadinya ikhlas Allah telah tarik, Allah telah meninggalin atau Allah Ta'ala biarkan dia hidup, tapi otaknya otak dunia. Semakin banyak tipu-tipu guru yang demikian. Sampai kapan Anda akan selamat? Semasa guru-guru agamanya, otaknya otak dunia. Itulah maling-maling agama. Na'udzubillah min dzalik. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب. أن تقضي لنا جميع الحاجات والمقاصد والمطالب قريبا سريعا عاجلا معجلا. قريبا سريعا عاجلا معجلا. قريبا سريعا عاجلا معجلا. دنيوية وأخروية سرا وعلانية مع اليسر والسهولة والسلامة والعافية والبركة ومن راحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. يا الله يا الله يا الله الإجابة الإجابة الإجابة. آمين آمين آمين. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا
فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا. اللهم إنك تعلم أسرارنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا فاقبل معذرتنا. وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا وتعلم حاجاتنا. فاعتنا سؤلنا فاعتنا سؤلنا فاعتنا سؤلنا. وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا ورضنا بما قسمت لنا بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تهلك أعداءنا 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 كل الهلاك كل الهلاك كل الهلاك وأعوانهم 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 ومحبيهم ومساعديهم وأتباعهم 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 وما بهم وما بهم وما لهم وما لهم وما فيهم وما فيهم وما فيهم. لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية من القرى التي نزلت ومررت بها وكل قرية من القرى التي نزلت ومررت بها وكل قرية من القرى التي نزلت ومررت بها من الكفار والمنافقين من الكفار والمنافقين من الكفار والمنافقين 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 والحساد والماكرين والحساد والماكرين والحساد والماكرين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والفتان والشيوعيين والباغين علينا والظالمين والباغين علينا والظالمين والباغين علينا والظالمين والكائدين والمفسدين والمغيرين وتمزقهم كل ممزق وتدمرهم تدميرا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك
وأن تطمس على وجوههم وتمسخهم على مكانتهم فإن قولك حق ووعدك حق فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا واقتلهم بددا واذقهم الموت العاجل واذقهم الموت العاجل واذقهم الموت العاجل يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب يا رب الأرباب إن أولئك الأعداء 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 يشغلون عن ذكرك وعن إحياء كلماتك العليا وسنة نبيك